kondisi ekonomi memang susah diprediksi nih Jis. Kira-kira ada nggak sih alternatif buat bisnis kayak gitu, peluang-peluang yang bisa kita share-nya ke teman-teman nih? Ya ada nih. Sebenarnya cara ini udah dipakai sama orang juga. Oh gitu, oke. Dulu juga saya nyoba bisnis produk pakai cara ini. Dan ya laku aja lah. Ada yang laku, ada yang nggak biasa ya. Nah caranya adalah silang produk antara online dan offline. Oh silang produk, oke. Ya. Oke. Contoh misalkan di online ada yang murah, kita beli lah. Terus kita jual offline. Oh, kita jual offline. Teknik silang produk mungkin kayak gitu lah ya. Ya, silang produknya itu antara online dan offline gitu. Oke, teknik silang produk offline dan online. Kayak gitu ya. Ya. Jadi gimana? biasanya kan pertama dari online ke offline dulu lah. Oke. Produk online kita jual offline. Biasanya produk online itu murah-murah. Murah-murah. Tapi kalau online itu biasanya dia tetap punya kelemahan kan, nggak bisa dipegang, terus nggak bisa kita rasakan gitu ya. Terus kita kalau belanja online itu biasanya berdasarkan kita nyari apa gitu. Iya. Sangat jarang ada orang yang misalkan, aduh saya nggak niat beli apa-apa tapi mau buka Shopee misalnya. Jarang sih. Sangat jarang yang mantengin home-nya aja misalkan. Iya, ya saya juga beli online itu ketika ada sesuatu yang saya inginkan gitu. Ya. Enggak sengaja buka Shopee atau buka Tokopedia. Beli ini nih. Iya. Jarang yang kayak gitu kan. Sehingga kalau biasanya orang beli di marketplace itu kan ketik dulu misalnya saya mau beli baju lebaran, ketik misalkan kemeja pria misalkan, nanti muncul baru kita pilih. Iya. Nah, sedangkan kita bisa mengambil produk online yang murah, habis itu kita pas jual secara offline. Kalau di offline kadang kita lagi diem nih misalkan, tiba-tiba ada yang nawarin, ada produk nih bagus, mau beli nggak? Coba saya lihat barangnya misalkan. Wah bagus juga nih gitu. Padahal dia tidak lagi sedang pengen beli sebenarnya gitu. Tapi ngeliat wah produknya bagus nih, boleh deh gitu kan. Iya. Perbedaannya itu ya. Jadi kalau di offline itu kadang kita nggak pengen beli itu, tapi karena ngeliat barang jadi pengen beli gitu. Itu mah kayak ini kalau kita jalan-jalan lagi belanja ke Indomaret, ya supermarket kayak gitu kan. Kita tadinya cuman mau beli air aja deh. Kayaknya snack ini enak nih. Iya, mas enak juga itu. Mas enak juga. Bener. Ini ada es krim baru nih, sekalian deh. Iya. Ya bahkan di level toko Madura lah, warung-warung lah. Di toko warung juga misalkan kita mau beli galon misalkan. Tiba-tiba ada produk baru ngegantung, apaan nih misalkan. Ya bahkan kita mah sering dipaksa beli hal yang lain. Bang, ini nggak ada kembaliannya. Ya udah beli snack itu. Iya. Nah terjadi beda apa ya? Beda kebiasaan kan? Iya, beda online, kultur ya. Nah, online dan offline itu beda kebiasaan. Nah, banyak orang yang beli di online, dijual lah ke offline. Nah, sedangkan offline dengan budaya yang seperti itu, orang akhirnya beli itu. Iya. Bisa jadi peluang lah ya. Bisa jadi peluang, teman-teman. Nah, triknya kalau teman-teman mau menjual produk online di offline, itu teman-teman harus tahu harga pasaran. Misalkan teman-teman mau jual misalkan jepit rambut misalkan. Harga pasaran jepit rambut 2.000. Di online kok ada yang jual 500 misalkan. Iya. Saya borong gitu. Nanti jual lagi 2.000 misalkan. Iya. Benar. Itu cari produknya pun kita ya tadi menjadi orang yang memang sengaja cari produk-produk ya. Bukan yang mau sengaja mau belanja baju misalnya gitu. Iya. Tapi sengaja buka cari nih produk yang kira-kira bakal laku gitu ya. Dan murah. Dan murah gitu ya. Sengaja kita cari buat nanti dijual offline. Iya. Kalau yang sebaliknya gimana, Jis? Bisa juga sebaliknya dari offline ke online. Karena banyak juga produk yang
sangat susah dijual online gitu. Sangat susah dijual offline mungkin. Sangat susah dijual online kebalikannya. Sangat gitu. susah dijual online. Nah kita bisa ngambil peluang itu. Kita coba jual online gitu. Tapi kan susah banget buat kejualnya pas online. Nah, iya ya kita yang bantuin. Ya kita yang bantuin ngejualnya gitu. Oh gitu. Gimana? Contoh misalkan ya bahan bangunan misalkan. Oke, Bahan bangunan nih misalkan. Kadang di toko bangunan ini nggak ada ini, di toko bangunan ini nggak ada ini gitu. Item-item itu susah gitu nyari. Nah kita bisa tuh bikin online shop misalkan ya, atau bentuk katalog misalkan bisa bentuk profil Instagram. Ngejual item-item di sekitar toko offline kita. Misalkan keramik motif ini misalkan. Kan sangat susah tuh kalau perihal motif-motifan ya. Atau misalnya rooster motif ini, genteng motif ini, genting warna ini misalkan. Nah orang-orang yang online, wah di Karawang nih, gitu. Hubungi kita akhirnya jadi calo gitu. Jadi kita tinggal beli ke toko bangunan itu karena kita udah tahu, kita kirim ke si konsumen di alamat ini misalkan. Iya. Artinya kan menjadikan barang offline gitu ya, produk offline. Ya. Kita jual online. Yang yang itu tuh susah ditemukan di offline mungkin gitu ya. Yang susah ditemukan di offline, bener. Yang susah ditemukan di offline. Akhirnya orang-orang tuh nemu di online. Gitu, benar. Atau contohnya apa ya? Misalkan tanaman. Tanaman bisa dijual offline bisa, tapi kita untuk menemukan tanaman tertentu kadang harus keliling 5 toko tanaman dulu gitu baru nemu gitu. Tanaman, kemudian kadang tuh kerajinan tangan gitu. Ya. Homemade itu susah tuh. Kayak cangkir homemade misalkan dari kayu. Ya. Itu kan susah tuh. Ya. Nemu di swalayan kan motifnya semuanya sama, bentuknya sama. Ya. Ketika gitu. pengen sesuatu yang unik, susah nemuinya. Benar. Ketika di online kan itu bisa jadi orang tuh jadi tinggal ketik doang gitu kan. Iya. Cari cangkir kayu yang desainnya unik misalkan gitu. Iya. Jadi sebenarnya kita nggak perlu punya produknya, tapi kita hanya menjualkan punya orang juga sebenarnya. Iya, bisa jadi seperti itu gitu ya. Ternyata di sekitar kita ada toko cangkir unik, kita foto-fotoin, terus kita upload misalkan ke sosial media, ke marketplace. Kalau ada yang beli ya tinggal beli ke sana terus bungkus gitu. Iya. Jual gitu. Benar. Itu disilang berarti ya antara yang online dengan yang offline. Benar. Produknya disilang. Benar, gitu disilang. Ya. Benar. Itu bisa jadi teknik yang yang ternyata bisa bikin laku gitu ya. Bikin laku. Nah, dulu saya pengalaman juga kayak gitu. Dulu saya jualan sepatu waktu kuliah. Dekat kosan saya ada pengrajin sepatu. Ya jaraknya nggak tetanggaan banget ya, lumayan lah pakai motor lah. Kalau saya lihat sih desainnya nih kayak brand-brand yang lagi naik nih. Waktu itu sih lagi zaman-zamannya sepatu kulit tuh. Dia bikin sepatu kulit. Murah-murah, di bawah 100.000 semua. Sedangkan harga di online tuh 300.000 gitu dulu tuh. Iya. Awal-awal belum ada Brodo kayaknya dulu tuh. Jadi saya ngambil barang dari situ, dimasukin ke kaskus, dijual 300.000 gitu, 350 gitu. Iya. Lumayan ya. Lumayan. Benar. Dan ya tadi orang-orang di online kan, pengen sepatu ini nih gitu ya. Ya bikin bener-bener. Akhirnya nemu juga nih sepatu model gini gitu kan. Ya itu, beli gitu. Jadinya beli. Iya gitu. Nah itu ya teknik yang bisa dipakai buat teman-teman nih ketika bingung harus jualan gimana, harus jualan apa, itu bisa jadi alternatif tuh ya. Bisa jadi alternatif lah. Yang dimana di tengah-tengah ekonomi sekarang itu lagi ya membingungkan misalnya gitu ya. Benar. Cara itu bisa dipakai gitu ya. Ya. Gitu teman-teman ya. Ada lagi Jis terkait teknik ini? Ada nih. Oke.
Ini kan kalau silang-silang gini kan istilahnya kita cuman reseller aja, menjualkan produk orang. Tapi bukan berarti teman-teman tidak butuh branding. Tetap butuh namanya nama toko yang bagus. Pikirin nama tokonya atau nama sosial medianya gitu ya yang bagus. Siapa tahu ini sukses namanya udah bagus duluan gitu. Jangan sampai namanya nanti jelek gitu kan. Akhirnya ganti nama gitu. Iya. Jadi namanya yang bagus, bikin logo yang bagus gitu ya. Nah, terus kalau bisa ya didaftar merkan gitu. Iya, karena biar nanti tokonya bisa jadi official gitu. Nah, buat teman-teman yang mau bikin logo sekaligus daftar merek gitu ya, bisa langsung minta bantuan Kebun Isen ya. Langsung order aja ke nomor yang tertera di layar atau di deskripsi. Iya, itu ya teman-teman ya. Gampang, tinggal kontak aja nomor itu. Oke, thank you. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye-bye.